Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami yang berada di ruangan itu pun tak sanggup membendung air mata. Sekitar jam 10 pagi, jenazah Pak Deku pun diberangkatkan dari rumah duka ke TPU di kampungku. Tidak ada yang aneh, semua berjalan normal. Namun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Fandi di Kebumen, Jawa Tengah. Rumah Pak Deku bersebelahan dengan rumah kedua orang tuaku. Rumah kami sama-sama menghadap ke arah timur. Bahkan pintu samping rumah kami pun berhadap-hadapan. Sepertinya sengaja dibuat seperti itu oleh mendiang kakekku. Pak Deku adalah kakak kandung dari ayahku. Namun entah apa sebabnya, ayahku dan Pak Deku seperti perang dingin. Meski tidak pernah ribut, hanya saja aku merasakan adanya gap antara mereka berdua. Setiap berpapasan, mereka saling diam, tidak berbicara sepatah kata pun. Sepertinya ada perbedaan prinsip yang mereka pegang. Namun demikian, keluarga Pak Deku tetap menjalin hubungan persaudaraan secara harmonis. Oh iya, perkenalkan, namaku Fandi. Aku tinggal di sebuah desa di wilayah Kebumen sebelah utara. Di sini aku akan berbagi cerita soal Pak Deku. Di lingkungan tempat tinggal kami, Pak Deku terkenal sebagai seorang paranormal yang cukup disegani. Memang tidak sekedar isapan jempol saja kalau Pak Deku terkenal sebagai paranormal yang sakti. Terbukti beliau sendiri juga menjadi salah satu penasehat spiritual seorang tokoh politik yang terkenal di negeri ini di era Orde Baru. Dari 10 penasehat spiritual yang dimiliki tokoh politik yang berinisial AT tersebut, Pak Deku menduduki urutan nomor 3. Diary. Setiap kali diundang oleh AT, Pak Deku berangkat dari rumahnya di Kebumen menuju rumah AT di Jakarta. Pak Deku hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk sampai di rumah AT. Entah ilmu apa yang digunakannya. Kalau kata ayahku, Pak Deku memiliki ilmu yang disebut lipat bumi. Saat menggunakan ilmu itu, bumi seolah-olah dilipat, sehingga jarak yang dituju menjadi dekat. Aku malah jadi semakin bingung mendengar penjelasan ayahku. Bagaimana mungkin bumi bisa dilipat? Tapi sudahlah, itu bukan urusanku. Diary.
Dalam kesehariannya di rumah Pak Deku sering kedatangan tamu-tamu dari luar kampungku. Menurut informasi dari Mas Surya, anak sulung Pak Deku, tamu-tamu ayahnya kebanyakan dari luar daerah Kebumen. Mereka rata-rata konsultasi dan minta nasihat serta kadang minta bantuan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Dan yang bikin aku kaget, Mas Surya juga bercerita bahwa kadang ada juga tamu yang minta ayahnya untuk menyantet seseorang. Dan parahnya Pak Deku pun datang dan menyanggupinya. Astagfirullah, aku tidak menyangka kalau Pak Deku yang aku kenal baik selama ini ternyata mau melakukan hal keji seperti itu. Aku pun menceritakan informasi yang aku dapat dari Mas Surya ke ayahku. Dan ternyata ayahku pun juga sudah mengetahui hal itu. Ayahku pernah juga menasehati Pak Deku agar tidak melakukan perbuatan jahat itu. Tapi rupanya Pak Deku tidak mau menerima nasihat dari adiknya dan akhirnya mereka malah menjadi ribut. Dan ayahku pun tidak mau lagi mencampuri urusan kakaknya. Sepertinya hal itulah penyebab terjadinya perang dingin di antara ayahku dan Pak Deku. Diary, suatu pagi sekitar pukul 6:30, Budeku mendadak berteriak histeris minta tolong dari dalam rumahnya. Aku dan ayah ibuku serta adikku yang mendengar teriakan itu segera menuju ke rumah Pak Deku. Di dalam ruang tengah terlihat Budeku yang sedang panik sambil memangku Pak Deku yang mulutnya terlihat mengeluarkan darah. Kedua kakak sepupuku yaitu Mas Surya dan Mbak Dina juga berada di samping Budeku dengan wajah yang cemas. "Mbak Nani, Mas Agus kenapa?" tanya ayahku pada kakak iparnya itu. "Nggak tahu, Dek Marno. Tadi Mas Agus keluar dari ruang praktiknya dengan kondisi sempoyongan dan mulutnya mengeluarkan darah," jawab Budeku di sela isak tangisnya. "Apa kemarin ada tamu yang datang ke sini, Mbak?" tanya ayahku lagi. "Iya, Dek Marno, kemarin sore ada tamu datang dari Jakarta. Sepertinya minta bantuan pada Mas Agus," jawab Budeku. "Marno, aku minta maaf sama kamu." Tiba-tiba saja Pak Deku berkata dengan terbata-bata. "Sudahlah Mas, lupakan semuanya. Yang penting sekarang sembuhkan dulu luka-lukamu," jawab ayahku. "Aku sudah melakukan dosa besar, Marno. Mungkin ini karmaku. Santet yang aku kirim malah berbalik ke tubuhku," kata Pak Deku lagi. "Bertobatlah Mas, istighfar," jawab ayahku. "Aku sudah tidak kuat lagi, Marno. Aku titip keluargaku. Tolong jaga mereka." Dan Pak Deku pun menghembuskan nafas terakhir di pangkuan istrinya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kami yang berada di ruangan itu pun tak sanggup membendung air mata. Sekitar jam 10 pagi, jenazah Pak Deku pun diberangkatkan dari rumah duka ke TPU di kampungku. Tidak ada yang aneh. Semua berjalan normal. Namun saat sudah sampai di lokasi pemakaman, kami yang ikut mengantar jenazah mendadak disuguhi aroma busuk seperti bau bangkai yang sudah membusuk selama 3 hari. Dan saat keranda jenazah dibuka,
bau busuk itu pun semakin menyengat. Rupanya bau busuk itu berasal dari jasad Pak Deku. Aku seperti bermimpi sedang berada dalam sinetron televisi, tapi sayangnya ini adalah kejadian nyata yang sedang aku alami. Diary, penggali kubur pun tidak bersedia mengangkat jenazah Pak Deku untuk dimasukkan ke dalam liang lahat karena tidak kuat dengan bau busuk yang sangat menyengat. Akhirnya aku dan Mas Surya yang memasukkan jenazah Pak De Agus ke dalam liang lahat. Itulah sepenggal kisah perjalanan hidup Pak Deku yang semasa hidupnya pernah menjadi seorang penasehat spiritual tokoh politik ternama yang ada di negeri ini. Namun rupanya tidak mau menerima nasihat orang lain, terutama nasihat kebaikan dari adiknya sendiri. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah Pak Deku ini. Terima kasih buat Mas Fandi di Kebumen yang sudah bersedia mengirimkan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Fandi atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.